hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran yang sama, yaitu pelajaran akidah. Ya, dan alhamdulillah melihat cuaca di luar begitu cerah. Semoga cerah juga kita menerima pelajaran. Oke, namun sebelumnya seperti biasa sebelum kita belajar kita harus apa dulu? Membaca doa. Ini sangat penting itu membaca doanya supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah. Oke, sebelumnya silakan maju memimpin temannya untuk baca doa. Attention, ready. Stand up, please. Brief of the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Ya, semuanya bersiap. Let's start. Semoga berkah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih anak dasar. Oke, baik anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk belajar di kelas yang kita cintai. Untuk itu, Ibu Guru akan memeriksa, mengecek satu persatu siapa yang hadir hari ini dan siapa yang tidak hadir ya. Semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan ya. Dulu, saya satu dulu ya. Andi Ashila, Andi Nanifa, Abraham, Adeva. Baik anak-anakku semuanya, karena hari ini adalah pelajaran kita di dalam, dinaikkan semua bukunya. Sudah siap di atas meja? Open your book. Ya, baik. Ya, halaman 70. Kalau kita belajar itu harus apa? Harus supaya apa yang kita dapatkan hari ini penuh berkah. Kita tahu karena Ibu Guru sudah mau menjelaskan materi yang disampaikan ya. Baik. Ya. Yang pertama adalah judul yang kita mau hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Nuh. Nah, yang pertama adalah awal dakwah dari Nabi Nuh. Apa itu berdakwah? Nah, ada yang tahu berdakwah? Mensyiarkan, menyebarkan. Ya, jadi Nabi Nuh itu seorang apa kan? Seorang rasul atau seorang nabi? Nabi. Yang diutus sama Allah. Nah, ada nggak yang tahu itu kisahnya Nabi Nuh? Benar saja. Contohnya coba siapa? Main. Dari mana kamu kenal itu Nabi Nuh? Dari buku, yaitu buku cerita-cerita tentang sejarah. Nah, Nabi Nuh ini berbagian dari sejarah Islam. Nah, kisah Nabi Nuh ini Allah perintahkan kepada Nabi Nuh itu pasti ada maksud dan tujuannya. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Nuh? Ya, karena pada waktu itu di zaman Nabi Nuh kaumnya banyak yang durhaka. Tahu durhaka? Apa itu durhaka? Berdosa. Contohnya seperti apa? Orang-orang kafir. Cocok ya. Ada lagi yang menyembah batu. Kenapa dia menyembah batu? Karena dia mengira itu
kita di zamannya Nabi terakhir, siapa Nabi terakhir? Muhammad. Ya, kaumnya Nabi Muhammad itu rata-rata 60 tahun. Hati-hati, sudah menghadap ilahi kadang-kadang ya. Tapi itu yang tahu adalah rahasianya Oke, baik. Apalagi yang harus kita perhatikan pada saat kita mau ambil contoh dari sikapnya Nabi Nuh, yaitu pantang menyerah. Apa itu pantang menyerah? Dia tidak putus asa dalam berdakwah, selalu membujuk, selalu memberi pencerahan kepada kaumnya. Hei kaumku, ikuti saya, dengarkan saya, karena apa yang saya sampaikan adalah kebenarannya Allah. Oke, yang lain duduknya bagus ya. Oke. Yang kedua apa lagi? Selain pantang menyerah, yaitu bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh ya seperti ini ya. Coba lihat di poin yang kelima. Keteladanan yang dapat dipetik dari Nabi Nuh adalah sikap sabarnya, sikap pantang menyerahnya, dan bersungguh-sungguh. Sama dengan kita belajar. Kalau kita belajar bersungguh-sungguh, apa yang kita dapat? Apa hasilnya kalau kita belajar sungguh-sungguh? Menjadi pintar. Sama dengan Nabi Nuh. Karena dia ulet, dia rajin, dia bersungguh-sungguh, dia ikhlas. Akhirnya apa? Kebahagiaan pun itu datang. Karena selamat dari banjir bandang yang menimpa kaumnya. Sedangkan Nabi Nuh tidak, dengan beberapa kaumnya yang memang mau mengikuti perintah dari Nabi Nuh. Akhirnya dia selamat dan terdampar di sebuah pulau. Nah, disitulah pulau itu dia membuka lagi kehidupan baru beserta dengan kaumnya. Akhirnya mendapatkan sebuah kebahagiaan yang Allah berikan. Jadi orang yang bersungguh-sungguh, ya, dengarkan baik-baik. Orang yang bersungguh-sungguh kata Allah, ya, manusia yang bersungguh-sungguh kata Allah akan aku janjikan. Apa janjinya Allah? Masuk surga. Masuk surga. Tetapi masuk surga itu gampang tidak? Tidak. Ya, mungkin ya karena pengaruh setan. Tetapi kalau kita mampu melewati semuanya, insya Allah dimudahkan sama Allah. Bisa nggak kalian masukkan di dalam pikiran kita ini, di dalam hati kita tentang kisah dari Nabi Nuh? Bisa? Bisa. Iya. Paling tidak kita harus selalu sabar. Kita harus selalu rajin. Rajin apa Bu Guru? Rajin segala-galanya. Rajin disuruh sama orang tua, rajin sholat, semuanya. Yaitu tentang kebaikan. Oke, Ibu Guru mau tanya lagi. Oke, yang lupa ya. Siapa nama anak dari Nabi Nuh? Kan'an, ya. Kan'an. Itu Kan'an, dia berdosa apa tidak? Kenapa dia berdosa? Karena ia tidak mau mendengarkan kata-kata dari Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya dia itu ditenggelamkan, tidak mau. Dia tetap bersikuku, yaitu bersikuku untuk berhala atau menyembah berhala. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, nak? Oke, kalau tidak ada, Ibu Guru akan nawai. Oke, bentar ya. Kalau sudah selesai, Ibu Guru akan bagikan namanya LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Semuanya dapat kok. Yang aku semuanya, perhatikan lembar kerjanya ya. Jadi ini ada 5 nomor ya, perlu dijawab pertanyaannya. Yang pertama adalah
Berapa tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? Yang kedua, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Nuh? Yang ketiga, mengapa Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu? Yang keempat, apa yang disembah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam? Yang kelima, siapa nama anak dari Nabi Nuh? Hah? Paham? Ya, kemudian dijawab, tulis namanya, kemudian dijawab di kertas. Oke. Pak, yang sudah selesai boleh dikumpul, tapi kelompok sini dulu. Ayo, mandi yang sudah selesai. Nih, ayo, kumpul yang sudah. Ya, pelan-pelan. Ini masuk saja, tapi jangan berebutan ya, oke? Ini, Usain, Gita, yang lain juga. Sarah, Daisha, Aira, ini. Janu, ini. Nanti Pak duduk. Yang sudah selesai. Sekarang kelompok sini, oke? Oke, apa sudah? Ya. Oke, ayo sekarang turun baju sini. Oke, Abah kamu dulu Abah. Oke, nanti semuanya sudah ya. Yang sudah ya. Oke, anak-anakku semuanya. Alhamdulillah sudah kita mengerjakan tugas yang sudah diberikan sama Bu Guru. Mudah-mudahan semuanya dapat 100 ya. Namun sebelum Ibu Guru tutup pembelajaran kita pada hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, Ibu Guru akan memberikan kesimpulan. Yang pertama adalah Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di wilayah Irak. Ya, di tepi sungai ada 2 sungai yang namanya Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Jadi ingat ada 2 sungai ya, Sungai Eufrat dan Tigris. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh agar membuat perahu atau bahtera yang besar atau kapal yang besar, tentunya untuk menghalau banjir supaya bisa menyelamatkan kaumnya yang mau mendengarkan perintah dari Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, ketika azab Allah Subhanahu wa taala turun, hamba Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka, yang tidak selamat dari azab tersebut termasuk anak dan istrinya, karena tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan Nabi Nuh, sehingga dia tenggelam. Yang keempat, Kan'an, putra Nabi Nuh membangkang ikut serta tenggelam dalam banjir yang maha dahsyat. Dan yang terakhir adalah keteladanan Nabi Nuh. Apa yang perlu kita petik atau yang kita ambil dari keteladanan Nabi Nuh? Yaitu sikap sabar, sikap pantang menyerah, dan sikap bersungguh-sungguh. Ya, itulah ada 3 sikap yang perlu kita contoh, perlu kita tiru dari sikap keteladanan Nabi Nuh. Oke, anak-anak semua, insyaallah apa yang kita pelajari hari ini memberikan kita manfaat, memberikan kita ilmu, dan tentunya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap apa itu? Terpuji atau tercela? Laku, terpuji. Terpuji itu apa? Baik. Kebaikan dari Nabi Nuh alaihissalam. Oke. Pada anak-anakku semua, Ibu Guru berterima kasih hari ini sudah mau mendengarkan, mau menerima pembelajaran hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Untuk itu, Ibu Guru tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.